Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, zat yang senantiasa tidak pernah bosan untuk memberikan pemberian-pemberiannya, menganugerahkan anugerah-anugerahnya kepada para hamba, walaupun di saat hamba tersebut berbuat dosa kepadanya, durhaka kepadanya. Pantas bagi seorang hamba yang berakal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kemudian Allah menambahkannya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita masih membahas tentang akidah tauhid di dalam bab pembahasan perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Dan di antara hal yang mengurangi tauhid seorang hamba tersebut adalah kebid'ahan. Dan kembali kita ingatkan bahwasanya definisi bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bid'ah dengan diiringi celaan dan kesesatan, seperti ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka maksud bid'ah di sini adalah maksud bid'ah secara syar'i, yaitu perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama, sesuatu yang dia baru, baik itu perkataan maupun ucapan, keyakinan, ya, perkataan, ucapan, keyakinan serta tindakan, baik itu menghadirkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang diyakini itu sebagai ibadah kepada Allah, namun tidak ada dalil tentang pensyariatannya. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang pensyariatannya. Maka ini adalah makna bid'ah
secara syar'i, yaitu bid'ah dalam urusan agama. Adapun mana bid'ah secara bahasa, maka bukanlah itu yang diinginkan secara syar'i. Bukanlah itu yang diinginkan secara syar'i. Demikian. Bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru yang dia tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini lebih umum, ya, mencakup apa saja, baik itu yang tercela maupun yang tidak tercela. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi yang kita bahas ini adalah makna bid'ah secara syar'i yang tentunya dia tercela, ya, yaitu bid'ah di dalam urusan agama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan di antara bentuk bid'ah secara syar'i. Bid'ah dalam urusan agama ini adalah menyelenggarakan hari-hari raya. Demikian pula perayaan-perayaan yang bid'ah, yang dibuat baru, yang diadakan, yang disusupkan ke dalam Islam dan kaum muslimin. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, memuliakan umat Islam, mensyariatkan untuk mereka dua hari raya yang dengan kedua hari raya ini mereka bisa berbahagia, bersenang-senang dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untuk mereka, yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mereka, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kedua hari raya tersebut adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana lakum yaumani tal'abuna fihima." Dahulu kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang, bermain-main di dua hari tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan keduanya untuk kalian, telah menggantikan keduanya untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya untuk kalian. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hari raya yang bersifat tahunan, yang berulang setiap tahun. Demikian. Di 1 Syawal maka kita berhari raya dan bersenang-senang, ya, di hari tersebut, dan terkadang kita menambahnya, ya. Kesenangan itu masih berlanjut di hari setelahnya. Bahkan sebelumnya kita juga merasakan, ya, kebahagiaan dan kesenangan seperti itu. Begitu juga, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah kita juga merasakan kesenangan, ya. Kita bisa berbahagia, ya. Bahkan itu berlanjut di hari-hari berikutnya, bahkan sebelumnya juga merasakan kesenangan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dua hari yang disyariatkan oleh Allah, yang Allah tentukan untuk umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Demikian. Yang bersifat tahunan. Namun ada juga hari raya yang bersifat pekanan, yang ini berulang dan kita bisa berbahagia di hari tersebut. Bahkan kita berkumpul, ya, layaknya, ya, ketika di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berkumpul, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya saja yang wajib berkumpul ini adalah laki-laki yang dia setelah dewasa dan dalam kondisi tidak sakit dan dalam tidak safar. Adapun wanita maka tidak wajib baginya. Demikian. Itulah dia, ya, di hari Jumat, salat Jumat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hari raya pekanan yang dimiliki oleh umat Islam, yang kita ketika itu bisa berkumpul, ya,
bisa bersenang-senang bertemu dengan handai tolan saudara-saudara seiman ya dengan jumlah yang begitu banyak, dan bisa mendengarkan ya nasihat ya yang disampaikan oleh khatib ketika itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya tidak boleh bagi kita siapapun ya dari kalangan kaum muslimin ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan hari raya serta perayaan-perayaan yang lainnya yang dia terus berulang ya, dengan berulangnya hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak boleh bagi kita untuk mengkhususkan dari satu waktu pun, baik itu malam, siang ya, baik itu sifatnya pekanan, baik itu setiap bulan atau setiap tahun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah atau beberapa ibadah yang tidak terdapat di dalam syariat ini tentang pengkhususannya. Demikian. Baik itu waktu-waktu tersebut memiliki keutamaan dalam Islam maupun tidak memiliki keutamaan dalam Islam. Karena hal ini semua merupakan perkara baru di dalam agama yang disebut dengan kebid'ahan ya. Dan dikarenakan hal tersebut tidak pernah dinukilkan dan diriwayatkan dari para sahabat, dari Nabi, bahkan dari para sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat, satu pun di kalangan mereka tidak pernah membuat perayaan-perayaan di waktu-waktu yang sifatnya harian, pekanan, malam atau siang, atau bulan yang sifatnya bulanan atau tahunan, selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan selain yang bersifat pekanan adalah Jumatan. Demikian. Para sahabat satu pun tidak pernah mereka ya diriwayatkan melakukan menyelenggarakan hari-hari selain hari-hari yang telah kita sebutkan tersebut. Dan tidak juga dari kalangan para salafus saleh dari umat ini, para tabi'in, tabi'un tabi'in, begitu juga para imam-imam madhab. Demikian. Tidak ada di antara mereka yang mengkhususkan satu malam tertentu atau hari tertentu atau pekan tertentu atau bulan tertentu atau tahun tertentu untuk beribadah dengan ibadah tertentu. Demikian. Nah, ini adalah kesepakatan dari mereka, dengan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Bahkan terdapat riwayat dari sebagian sahabat tentang pengingkaran terhadap orang yang mengkhususkan sebahagian bulan dengan ibadah-ibadah tertentu ya. Dan ketika pengingkaran itu muncul, tak ada satupun dari kalangan ulama-ulama yang semisalnya atau yang lebih ya, yang sezaman dengannya itu yang mengingkarinya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan ya beberapa bentuk perayaan-perayaan, atau kita sebutkan ya jenis-jenis dari waktu-waktu yang dikhususkan oleh kaum muslimin ya untuk melakukan perayaan atau ya acara-acara hari raya yang sifatnya berulang ya, yang tidak ada dalil di dalam ya Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jenis yang pertama adalah hari yang sama sekali syariat ini tidak mengagungkannya. Baik, kita akan jelaskan satu hari atau hari yang tidak diagungkan di dalam syariat ini sama sekali,
Dan demikian pula ya, tidak ada satu kejadian yang khusus yang terjadi di hari tersebut lalu dilakukan perayaan-perayaan di hari tersebut. Contohnya adalah seperti ya, Kamis yang pertama, hari Kamis yang pertama di bulan Rajab, Kamis yang pertama di bulan Rajab, kemudian begitu juga malam Jumat setelahnya. Jadi Kamis, hari Kamis yang pertama di bulan Rajab, kemudian berlanjut di malam Jumatnya. Nah ini contoh ya, di mana hari tersebut sesungguhnya hari yang sama sekali tidak diagungkan di dalam syariat kita, ya demikian. Nah di hari tersebut dan di malamnya ini diagungkan oleh sebahagian orang-orang yang tidak paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya, yaitu di siang hari Kamis tersebut, ya mereka mempuasai hari tersebut. Dan di malam harinya, ya itu dilakukan sholat malam. Ya. Mereka melakukan sholat dengan tata cara yang khusus yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat raghaib. Nah semua ini tidak ada dalilnya, bahkan ini termasuk bid'ah yang diharamkan. Ya. Nah munculnya sholat jenis seperti ini atau sholat ini itu setelah ya 400 tahun, ya setelah 400 tahun. Dan ini ya untuk memotivasi kaum muslimin dibuatlah hadis-hadis palsu tentang keutamaannya, ya. Dan kaum muslimin, para ulama ahli hadis lebih khususnya, ya ini menyatakan hadis tersebut palsu berdasarkan ya kesepakatan seluruh para ulama, demikian. Begitu juga terdapat hadis-hadis yang palsu tentang keutamaan puasa di sebahagian hari-hari dari bulan Rajab tersebut. Begitu juga ya ada hadis-hadis yang datang tentang keutamaan sholat di sebagian waktu, baik itu siang atau malam dari bulan Rajab. Semua ini adalah hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada juga sebagian yang palsu, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, yang bermadzhab Syafi'i ketika beliau menjelaskan ya tentang kebiasaan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ya ketika menghadapi bulan Rajab, dalam kitab yang disebut Tabyinul Ajab fima warada fi syahri Rajab. Di halaman yang ke-23 beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamin syai'un minhu ya muayyanun wala fi siyami syai'in minhu muayyanin atau muayyanun wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yasluhu lil hujjati. Kata beliau, tidak terdapat satu hadis pun yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab. Juga tidak ada satu hadis pun yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah tentang berpuasa tertentu di hari-harinya dari bulan Rajab tersebut. Juga tidak ada dalil yang sahih, hadis yang sahih ya yang layak untuk dijadikan hujjah tentang ya menghidupkan malamnya dengan malam yang khusus, atau menghidupkan
satu malam yang khusus dari bulan Rajab tersebut. Wa qad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imamu Abu Ismail al-Harawi al-Hafidhu. Ya. Telah mendahuluiku ya tentang hal tersebut ya, yaitu kepastian tentang hal tersebut, yaitu tidak ada satu dalil pun ya telah mendahului dalam hal tersebut, yaitu kepastian tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah dalam hal itu, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Rawainahu anhu bi isnadin sahihin. Ya, kami meriwayatkan ungkapan beliau itu dari beliau ya dengan sanad yang sahih. Wa kadzalika rawainahu an ghairihi. Demikian pula kami meriwayatkan ungkapan yang sama dari selain beliau. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Lihat, ini ungkapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i ya. Tidak ada satupun dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak, yang bisa dijadikan hujjah ya, sehingga kita bisa untuk mengutamakan bulan Rajab di atas bulan-bulan yang lain ya. Begitu juga untuk melakukan puasa yang khusus ya dari hari-hari di bulan Rajab tersebut, atau melakukan salat malam di malam yang khusus dari hari-hari ya bulan Rajab tersebut. Tidak ada dalil satupun yang sahih. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada sebahagian sahabat Nabi SAW ya, yang melarang atau membenci untuk mengagungkan bulan Rajab dengan mempuasainya, mempuasai hari-harinya, sebahagiannya atau keseluruhannya. Demikian pula ya ada riwayat dari sebahagian sahabat itu yang mengatakan bahwasanya mengagungkan bulan Rajab ini termasuk kebiasaan dari orang-orang jahiliyah ya. Maka siapa saja yang mereka ini ya mengikuti mereka atau mengagungkannya, maka telah mengikuti mereka. Demikian. Baik, kita akan sebutkan ya ungkapan dari ungkapan ya riwayat tentang Umar, di mana Umar ini pernah memukul tangan orang-orang yang mereka ini berpuasa di bulan Rajab dan memerintahkan untuk makan. Dari Khursyah ya, ada riwayat dari Khursyah atau Khursyah Ibnul Har rahimahullahu taala, ia mengatakan ra'aitu Umar radhiyallahu anhu yadribu akifan nasi fi Rajabin hatta yad'uha fil jifani wa yaqulu kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyati. Nah, ungkapan Khursyah Ibnul Har terkait dengan perbuatan Umar ini atau tindakan Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Ibnu Katsir dalam Musnad Al-Faruq di juz yang pertama di halaman 285. Ibnu Katsir dalam Musnad Al-Faruq, itu Umar maksudnya, ini meriwayatkan ungkapan ini juga ya di juz yang pertama di halaman 285. Itu ungkapan Khursyah atau Khursyah Ibnul Har. Ia mengatakan yang artinya, aku melihat Umar radhiyallahu anhu memukul telapak tangan orang-orang di bulan Rajab sampai mereka mau
meletakkan tangan-tangan tersebut pada wadah makanan sembari beliau mengatakan makan. Jadi diperintahkan untuk makan, jangan berpuasa. Itu maksudnya. Beliau mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna ma huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyati. Sesungguhnya ya, ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang musyrik tentunya. Demikian. Ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ada juga riwayat yang lain juga tentang ya sikap sahabat tentang bulan Rajab ini. Dari Muhammad bin Zaid rahimahullahu taala yang mengatakan kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ra'a an-nasa wa ma yu'idduna li Rajabin kariha dzalika. Kata Muhammad bin Zaid rahimahullahu taala, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apabila melihat orang-orang dalam kondisi mempersiapkan apa saja untuk bulan Rajab itu, maka beliau ini membenci hal tersebut. Demikian. Nah, ungkapan ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya, Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Begitu, ya. Begitu juga ada riwayat yang lain ya tentang sikap sahabat yang lain pula terkait dengan mempuasai bulan Rajab. Maka ternyata hal itu dilarang. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala yang mengatakan kana ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yanha an siyami rajabin kullihi li'an la yattakhidha 'aidan li'an la yuttakhadha 'aidan. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala ia mengatakan dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melarang untuk mempuasai bulan Rajab semuanya hari-hari itu ya, agar ya tidak dijadikan sebagai Aid, yaitu hari atau waktu yang berulang ya, melakukan ibadah di waktu tersebut. Demikian. Nah, ungkapan beliau ini disebutkan juga ya disebutkan dikeluarkan oleh Abdul Razzaq ya dengan sanad yang sahih. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh ya. Contoh atau bentuk hari yang sama sekali syariat Islam ini tidak mengagungkannya, namun diagungkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mereka ya ketika datang hari tersebut ya mereka mengagungkannya, mereka memuliakannya dengan cara mereka melakukan puasa di siang harinya, hari Kamis dari ya awal bulan Rajab itu, kemudian di malam harinya itu dengan berpuasa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang salat, mengkhususkan salat
Jumat, mengkhususkan salat malam, ya, di malam Jumat. Ya, di sini ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara khusus, ya, mengkhususkan, ya, salat malam di malam Jumat secara khusus. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis yang sahih disahihkan oleh para ulama hadis, ya, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu mengkhususkan, ya, salat malam di malam Jumat, kemudian mengkhususkan pula untuk puasa di hari Jumat. Ini adalah tentunya sebagai bentuk bantahan kepada mereka yang mengkhususkan untuk, ya, melakukan sholat malam di malam pertama dari Jumat di bulan Rajab. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga demikian pula Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la takhussu lailatal jum'ati bi salatin min baini al-layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainal layali min bainil ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat itu dengan salat dari malam-malam yang lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, ya, dari hari-hari yang lainnya. Kecuali, ya, pada puasa yang dia biasa salah seorang di antara kalian mempuasainya. Nah, contohnya seperti barangkali adalah puasa Daud, ya. Puasa Daud yang berkenaan dengan hari Jumat seperti itu, ya. Nah, di sini Rasulullah melarang untuk, ya, mengkhususkan malam Jumat dengan sholat, ya. Nah, ini sebagai bantahan, ya, kepada siapa saja yang mengkhususkan Kamis pertama dari bulan Rajab ini di malam harinya malam Jumat dengan puasa, dengan sholat khusus di malam Jumatnya, kemudian di hari Kamisnya itu juga dipuasai. Di awal tadi kita sudah sebutkan tentang, ya, larangan mengkhususkan puasa Rajab, ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sampai memukul, ya, tangan orang-orang yang mereka berpuasa di bulan Rajab secara khusus, ya, memukul bila mereka tidak mau memakan makanan, ya, sampai mereka mau memakan makanan, demikian seperti itu, ya. Adapun untuk mengkhususkan malam Jumat dengan salat, maka ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhussu lailatal jum'ati bi salatin min baini al-layali. Janganlah kalian khususkan malam Jumat itu, ya, dengan sebuah salat atau dengan salat, ya, dari malam-malam yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, untuk 3 jenis waktu lainnya insyaallah taala kita akan bahas di waktu berikutnya.
Ya, kita buka saja sesi soal jawab ya. Untuk waktu yang tersisa ya, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, orang tua sudah meninggal, sebaiknya dikirimkan doa sehabis sholat. Sebaiknya dikirimkan doa sehabis sholat. Lalu bagaimana jika kita sedang berkendara? Apakah dianjurkan juga berdoa ataukah tidak? Baik, ini pertanyaan yang pertama. Baik, orang tua yang telah meninggal dunia, saya doakan kepada kaum muslimin ya, yang orang tuanya telah meninggal dunia, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Baik ya, orang tua yang sudah meninggal dunia, maka tentunya mereka tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah. Orang tua yang telah meninggal dunia, siapa saja, maka tidak bisa untuk melakukan ibadah apapun, terputus amalnya. Ya. Maka diharapkan dari 3 jalur sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Min sadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, yaitu yang ketiga anak saleh, yaitu anak yang memiliki kesolehan dan berbuat kesolehan, yang sifatnya juga adalah mendoakan kebaikan untuknya, itu orang tuanya. Demikian. Nah, oleh karenanya sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal dunia ya, karena tak mampu lagi untuk bisa beramal kebaikan karena telah terputus, maka ini bisa didapatkan dari anak-anaknya. Yang pertama adalah kesolehan anak. Kesolehan anak, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak tersebut, maka ini akan didapatkan kebaikannya oleh orang tua. Pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya. Demikian, ya. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu amal soleh, yaitu anak soleh. Maksudnya anak soleh adalah anak yang melakukan amal-amal kesolehan. Ini adalah aset bagi orang tua. Ya, demikian. Kalau disebutkan yang pertama sedekah jariah, yang ini akan mengalir pahalanya. Begitu juga yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya karena dimanfaatkan oleh orang. Begitu juga anak yang soleh yang melakukan kesolehan-kesolehan, maka akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Demikian. Yang kedua, saya ulangi, yang pertama adalah kesolehan anak. Amal-amal soleh anak ini maka akan mengalir ya pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Demikian ya. Tentunya dalam kondisi orang tua dan anak tersebut ya itu sama-sama masih dalam kondisi muslim mukmin. Demikian. Ya, seperti itu. Kalau kafir maka tentunya tidak bisa. Ya. Baik. Ya, nah ini motivasi bagi kita, bagi siapa saja di antara kita yang berstatus anak
untuk mengirimkan pahala kepada orang tua kita, yaitu dengan cara amal-amal soleh kita yang kita perbanyak, ya. Secara otomatis akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada orang tua kita. Demikian, ya. Seperti itu. Tanpa pun kita meniatkannya. Kenapa? Karena kita adalah hasil usaha orang tua kita. Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan dan atas jiwa tersebut keburukan yang dia upayakan. Jadi kebaikan yang diusahakan ini akan ya dia dapatkan. Demikian. Nah, hasil usaha yang terbaik seorang muslim diantaranya adalah anak. Kata Nabi SAW, ya, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha terbaik kalian. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, tentunya ya ini akan membawa kebaikan bila anak-anak tersebut melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan, begitu, ya. Demikian. Nah, ini motivasi bagi kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang melakukan kesolehan, kebaikan-kebaikan, amal ibadah, itu akan mengalir pahalanya. Kebaikannya bukan hanya untuk pribadi kita, namun ternyata juga untuk kedua orang tua kita, jika mereka masih beriman, masih beragama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Akan mengalir kepada mereka, ya, nggak terbatas. Mengapa? Karena kita adalah hasil usaha mereka. Demikian. Yang kedua adalah doa. Dalam hadis yang sama juga demikian disebutkan, ya, yad'u lahu awaladin salihin yad'u lahu, anak yang melakukan kesolehan-kesolehan, yang berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Demikian. Maka berdoalah, ya, untuk kebaikan orang tua. Ya, seperti tadi doa yang kita sebutkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahuma, ya, demikian, seperti itu. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang nabi, ya, saja itu mendoakan kedua orang tuanya. Ya, disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 41. Surah Ibrahim, ya, ayat 41. Itu doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku, ya. Dan untuk kaum mukminin, orang-orang mukmin, ya, seluruhnya, ya, di hari, ya, ditegakkannya perhitungan. Demikian, ya. Ini dalam surah Ibrahim ayat 41. Ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, dan ini ajaran, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat, seluruh hambanya, untuk mendoakan diri sendiri, kemudian mendoakan kedua orang tua, begitu juga kaum mukminin seluruhnya. Demikian, ya. Walaupun tidak mesti sama, nggak mesti Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, nggak mesti begitu. Kalau doa seperti ini bagus, tapi kalau doa yang lain juga boleh, seperti Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, demikian, seperti itu boleh. Doakan kebaikan untuk orang tua. Lebih khusus adalah doa ampunan. Mengapa? Ternyata ada riwayat hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Adabul Mufrad disebutkan juga, di mana ternyata doa ampunan seorang anak untuk orang tuanya, maka ini akan meninggikan derajatnya. Demikian, meninggikan derajatnya.
Kata Nabi, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat orang yang wafat setelah kematiannya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertemu dengan Allah, karena dia mendapatkan sebuah balasan amal sementara dia tidak berbuat. Karena setiap orang itu akan melihat balasan amalnya, ya, dan dia mendapatkannya. Nah, ternyata ada seseorang yang diangkat derajatnya sementara dia tak pernah beramal dengan amalan tersebut, sehingga dia mendapatkan, ya, terangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, "Ay Rabbi ma hadhihi?" Wahai Rabbku, ini apa? Balasan ini apa? Maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu itu mohon ampun untukmu. Lihat, ya. Jadi permohonan ampun, ya, anak ini ternyata akan meninggikan derajat orang tuanya, dan mudah-mudahan, ya, ditinggikan derajat itu mulai dari terpuruknya karena dosa-dosa. Nah, begitu dimintakan ampun oleh anaknya, maka akan terangkat sedikit, dihapuskan dosanya. Seterusnya, sampai pun ini berkurang, siksa bahkan hilang siksanya, karena permohonan ampun anak untuk orang tuanya. Seterusnya, sampai nanti tinggi, tinggi, dan tinggi di surga. Demikian, Masya Allah, ya, demikian. Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetap berdoa, ya, berdoa untuk orang tua. Baik, ya. Nah, bisa juga setelah sholat, bisa juga dalam sholat, tapi dengan bahasa Arab. Kalau saya condongnya kalau dalam sholat maka dengan bahasa Arab. Nah, demikian, ya, seperti itu. Di luar sholat juga boleh, sebelum sholat, ya, antara adzan dan iqamat itu waktu yang mustajab. Begitu juga setelah sholat, begitu juga di waktu-waktu yang lain, ya. Lebih-lebih barangkali dalam kondisi ketika teringat orang tua, ada rasa takut yang menghinggapi dirinya, orang tuanya disiksa di dalam kuburnya, maka mintakan ampun, ya, kepada Allah untuk keduanya atau salah satu darinya apabila telah meninggal dunia. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sholat tahajud di bulan Ramadan, apakah faedahnya sama dengan sholat tahajud di luar bulan Ramadan? Ya, tentunya berbeda, ya. Sholat tahajud di bulan Ramadan, sholat tahajud di bulan Ramadan itu termasuk adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Secara khusus, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang berdiri salat malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan itu, ya, dengan salat malam, termasuk diantaranya salat tahajud, bahkan salat witir juga kalau bisa, ya, dengan penuh iman dan harap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni, ya, baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu keutamaan yang luar biasa. Bahkan dibolehkan secara khusus dan berterusan untuk melakukan sholat malam itu, tahajud itu berjamaah, ya, berjamaah. Bahkan pahalanya luar biasa kalau berjamaah selesai bersama dengan imam, ya, yaitu akan ditulis seperti orang yang menghidupkan malam tersebut seluruhnya. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Kalau tidak salah ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Yang jelas ashabus sunan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berdiri sholat malam bersama dengan imam sampai selesai imamnya, maka dicatat baginya qiyamul lailatin, yaitu qiyam berdiri
lailatin, semalam suntuk, berterusan di malam itu, seolah-olah seperti itu, padahal barangkali sholatnya hanya bersama dengan imam, mungkin 8 rakaat atau 20 rakaat ditambah witir, kan begitu. Nah, luar biasa. Maka tidaklah sama tentunya, ya, tidaklah sama pahalanya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita menuju kepada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang berulang tapi tidak mengapa, kita jawab saja ya. Tapi kita baca dulu ya. Bismillah, Ustadz, saya ingin bertanya. Bolehkah saya beli emas secara online dengan alasan saat pandemi seperti ini? Kasusnya begini Ustadz, jadi saya mau beli emas batangan di Antam. Nah, karena lagi pandemi begini, gerai Antamnya itu cuma menerima pembelian secara online. Setelah menyelesaikan pembayaran, emasnya dapat diambil di gerai mereka. Jika beli di tempat lain, saya ragu Ustadz karena bukan gerai resmi. Seperti itu Ustadz. Jika berkenan, silakan dijawab. Baik. Bismillah. Untuk jual beli emas ya, dan pembayarannya adalah rupiah. Artinya ini jual beli ya barang-barang ribawi yang dia tidak sejenis namun masih dalam satu kategori, yaitu sama-sama kategori mata uang atau alat tukar, ya demikian. Maka dipersyaratkan dalam jual belinya agar tidak jatuh kepada riba, harus kontan, yaitu serah terima langsung, ya di majelis akad, yaitu pembeli mendapatkan barang emas dalam hal ini, penjual mendapatkan uang. Demikian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi." Sawa'an bisawa'in mislan bimislin yadan biyadin. Kata Nabi SAW, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian ya garam dengan garam. Maka harus mislan bimislin, sama dalam timbangan, sawaan bisawain, sama dalam takaran, yaitu sama dalam nilai. Kemudian syaratnya kedua, ini syarat pertama tadi sama dalam kuantitas dan nilainya. Kemudian yang kedua, ya dan biadin, kontan. Ini kalau dia sejenis, ya sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak. Disamakan dengan itu adalah alat-alat tukar yang lainnya, ya, yaitu seperti rupiah dengan rupiah, ya begitu juga seperti dolar dengan dolar, tapi harus sama, dolar Amerika dengan dolar Amerika, yen dengan yen, ya real dengan real dan seterusnya. Ini sama, sejenis dia. Kemudian ya bahan makanan yang bisa ditimbang dan ditakar serta disimpan, yang Rasulullah menyebutkannya 4 di sini, yaitu biji merah, kurma, gandum dan garam. Disamakan dengan itu adalah bahan makanan yang bisa disimpan dan ditakar serta ditimbang. Contohnya seperti kalau yang sekarang adalah beras, maka beras dengan beras, begitu. Syaratnya 2, yaitu ketika tukar menukar sejenis seperti ini atau jual beli sejenis seperti ini, maka syaratnya 2, sama dalam kuantitas, dan yang kedua adalah kontan. Namun apabila berbeda jenisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ikhtalafat hadhil asnafu,
Apabila berbeda jenis-jenisnya, namun perlu kita ketahui berbeda jenis, ya, ini maksudnya masih dalam satu kategori, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, contohnya dalam kategori alat tukar, ya, seperti emas dengan perak, perak dengan emas, emas dengan rupiah, nah, begitu ya, tukar menukarnya atau belinya, ya, seperti itu. Perak dengan real dan seterusnya. Atau contohnya rupiah dengan dolar, ringgit dan semisalnya. Baik, ini namanya tidak sejenis namun masih dalam satu kategori. Begitu juga contohnya, ya, gandum dengan kurma, kurma dengan beras. Nah, seperti itu. Ini masih dalam satu kategori namun beda jenis. Maka kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesuka hati kalian dengan nilai tukar, dengan nilai yang berbeda-beda, dengan kuantitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi Rasul menyebutkan ada syaratnya, idza kana yadan biyadin, asalkan, ya, dengan syarat apabila dia itu kontan, yaitu serah terima langsung di majelis akad, ya, alat pembayarnya itu diserahkan, begitu juga barang yang dibeli itu diterima, seperti itu kontan. Nah, dalam kasus yang disebutkan ini tidak kontan karena pembayaran itu lewat ATM sepertinya, ya, atau pembayaran yang jelas lewat SMS banking atau yang semisalnya, lewat perbankan, secara online pembayarannya. Namun serah terima barang yaitu berupa emas ini di waktu berikutnya, ya, maka ini adalah dia tidak terpenuhi syarat jual beli barang-barang ribawi yang beda jenis namun masih dalam satu kategori, yaitu syaratnya satu, kontan. Nah, di sini jatuh kepada, ya, riba, disebut dengan riba nasiah, yaitu riba karena ada penundaan serah terimanya, demikian. Dan ini tentunya haram karena riba, seperti itu. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti itu, ya. Oleh karenanya jangan seperti ini dilakukan. Terus bagaimana? Ya, langsung saja bawa uangnya, ya, bawa uangnya, atau kita katakan langsung, ya, ke perusahaan antam tersebut lalu melakukan pembayaran di perusahaan itu. Walaupun pembayarannya tidak berupa uang cash, yaitu berupa online juga. Contoh, ya, ketika datang ke perusahaan antam itu, lalu di sana membeli emas, dibayar di tempat tersebut walaupun online, lalu diterima barangnya, masih di majelis akad, ya, uang itu ditransfer masuk ke hiyazatul milk, yaitu kekuasaan, wilayah kekuasaan dari perusahaan antam itu, walaupun tidak kontan diberikan tapi sudah masuk kepada kepemilikan mereka, dan terima ketika itu serah terima emas. Ini kontan, ya, karena masih dalam satu majelis akad, demikian. Namun berbeda halnya dengan kasus yang ditanyakan, ini tidak kontan, maka jatuh kepada riba nasiah dan ini diharamkan. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya dalam Islam mengikuti acara upah-upah saat pernikahan? Kemudian bagaimana cara kita menolaknya supaya keluarga lain tidak sakit hati? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Memang, ya, ini kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Upah-upah ini adalah kegiatan doa, ya, dengan tata cara tertentu dan ritual tertentu, ya, yang ada di satu suku di Sumatera ini kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah mungkin Sidempuan, ya. Simalungun, ya, demikian. Ada yang semisal dengan ini mungkin di suku-suku yang lain, ya.
Di Jawa mungkin ada, ya. Begitu juga barangkali di suku-suku yang lain juga ada, ya. Tapi kita katakan, ya, sesungguhnya apapun, ya, kebiasaan dari satu suku manapun, ya, ini harus ditimbang dengan kacamata Islam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki agama ini, yang menciptakan kita, demikian. Maka apabila dia benar kebiasaan tersebut, maka dilegalkan. Namun bila keliru dan salah, maka hendaknya dibuang dan ditinggalkan, seperti itu. Ya, saya menilai acara upah-upah ini, ya, ini diyakini oleh pelakunya, ya, itu sebagai satu hal yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan maslahat, kebaikan, keberuntungan. Ya. Ada kasus di mana, ya, ketika seorang pasangan baru menikah, mereka menolak untuk dilakukan upah-upah. Namun ternyata, ya, terjadi kehamilan setelah itu, setelah pernikahan, namun tidak normal kehamilannya. Ya, akhirnya harus digugurkan. Lalu pihak orang-orang tua mereka mengatakan bahwasanya ini sebabnya adalah karena tidak diupah-upahi, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keyakinan ini keyakinan yang menyimpang, karena menyandarkan masalah dan mudarat dengan upah-upah, seolah-olah upah-upah itu bisa menghindarkan mudarat dan bisa mendatangkan maslahat. Ini kesyirikan kalau diyakini begini. Kemudian bila diyakini bahwasanya upah-upah itu merupakan bentuk doa, maka kita katakan doa itu adalah ibadah, karena Rasul mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka tentunya tata cara ibadah itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita tidak pernah dapatkan model upah-upah ini periwayatnya dalam hadis. Ya, doa dengan model upah-upah seperti ini, berarti ini bisa jatuh kepada kebid'ahan, demikian. Kemudian, ya, bila ternyata di dalam upah-upah ini ada sesuatu yang dibuang-buang, saya lihat juga memang ada yang dibuang, seperti mungkin, ya, sebagian makanan yang masih mentah, seperti mungkin biji beras, biji pulut, ya, semacam pulut, ya, kalau kita di sini namanya pulut, ya. Dan yang semisalnya ini kadang terbuang begitu saja. Nah, ini mubadzir, ya. Kata Allah, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan berbuat mubadzir, sesungguhnya mubadzir itu adalah orang-orang mubadzir itu orang saudara-saudara syaitan, demikian. Seperti itu. Jadi minimalnya ini adalah hal yang maksiat, itu mubadzir. Namun yang paling parahnya adalah dia kesyirikan bila diyakini dengan keyakinan seperti itu. Demikian. Oleh karenanya, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita hendaknya menimbang segala sesuatu itu dengan standar kebenaran Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu firman zat yang menciptakan kita. Hadis itu adalah sabda atau tindakan atau perbuatan, ya, atau pembenaran dari, ya, utusan zat yang mencipta kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pasti benar. Namun apabila menyalahi hal ini, maka pasti tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Baik para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, sepertinya waktunya sudah, ya, mendekati waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan untuk penyampaian kajian dan penyampaian jawaban untuk pertanyaan yang sudah diajukan. Tentunya banyak kesalahan dalam penyampaian ini, kekeliruan dan kekurangan. Saya mohon maaf atas segala hal tersebut dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ingatkan kembali kepada
saudara-saudara sekalian, mari kita menginfakkan sebagian harta kita ya untuk pembebasan lahan yang akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya. Dan ini adalah masjid yang akan kita buat untuk menghimpun kegiatan-kegiatan Islam ya. Dan saat ini ya sudah terkumpul 22,60% ya. Jadi senilai 1.940.937 sekian ya. Sementara dana yang dibutuhkan sekitar 8.585.200 ya. Kita ulangi, 8.585.200.000 rupiah. Baik, nah masih ada kekurangan lagi 6.644.262 sekian ribu ya. Maka saya motivasi diri saya pribadi untuk kita berinfak agar ini menjadi ya aset kelak bagi kita setelah kita wafat ya, yang akan pahalanya mengalir terus kepada kita di mana kita tak lagi mampu untuk beramal kebajikan. Demikian ya, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus ketika dimanfaatkan ya sedekah kita itu. Mari kita infakkan harta kita. Demikian. Silakan kirimkan ya donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia ya dengan nomor rekening 7127485555. Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555. Demikian ya. Mudah-mudahan kita termotivasi dan ini semoga bermanfaat. Kita tutup wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.